Oke, kita tahu tanda binatang di dahi itu sama dengan matre binatang di dahi. Begitu juga matre Allah di dahi. Jadi umat milik kepunyaan Allah, atau kita bilang umat milik kepunyaan Kristus, dan binatang umat milik kepunyaan antikristus. Itu pertama harus kita tahu dalam interpretasi ungkapan itu. Kemudian kita coba lihat lagi. Jangan kita, termasuk saya, karena kelamaan orang bilang microchip, sehingga saya pikir microchip, padahal nggak bicara fisik di situ. Jadi yang harus kalian ketahui, sistem Wahyu 13 itu digenapi kalau dibilang ayat 14 dan 15, patung binatang itu punya nyawa, punya kuasa, dan berbicara, siapa yang tidak menerima dan menyembahnya dibunuh. Itu berarti diusahakannya suatu undang-undangan. Nah, dalam konteks ini, perilaku itu yang diajar di dalam marketplace. Jadi bukan bicara chip. Makanya kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 14, amaran penghakiman 3 malaikat, ayat 8 itu Babel, baru tanda binatang. Dan kalau kita lihat masa peristiwa itu dalam peristiwa akhir zaman dikatakan Wahyu 1 ayat 1 3, Babel ini Wahyu 18 dan Wahyu 16 sedang terjadi yang membentuk perilaku baik kecil maupun besar. Paham ya? Ketika gereja-gereja memikirkan chip, salah karakternya. Kenapa? Karena Babel Wahyu 18 ini perdagangan dunia. Semua agama, lintas agama dan pemerintahan yang dalam perjanjian dusta merombak semua hukum dan waktu demi keuntungan negara-negara, demi keuntungan saham-saham gereja-gereja dan agama, organisasi agama-agama dan perusahaan. Ini Wahyu 18. Itu sebabnya Wahyu 18 ini ajaran anggur perempuan cabul. Nah, ajaran anggur perempuan cabul inilah yang kita lihat perilaku baik kecil maupun di suatu sistem perintah. Maka kalau kita lihat korban dan saksi sebagai contoh yang diberikan Tuhan, seruan menyari, di mana semua orang melanggar hukum Allah merasa halal semua agama, dan semua pemerintah merasa nggak melanggar HAM, nggak melakukan kejahatan kemanusiaan kepada saya. Ini kan agenda global yang dikatakan kita buat. Oke. Sekarang kita lihat Wahyu 13 ya, di ayat 16. Baca susah ini karena gelap di suasana. Dan ia menyebabkan sehingga kepada sebuah orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tanda pada tangan kanannya. Apa arti ungkapan tangan? Dalam Pengkhotbah 9 dikatakan ini. Pengkhotbah 9 ya. Pengkhotbah 9 di ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dunia orang kemana engkau pergi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Jadi sistem perdagangan Babel ini mengajarkan dengan sistem agama politik di bawah otoritas hari Minggu yang belum menjadi undang-undang nanti, yang dibilang one world government, satu agama dia, atau itu kita lihat baru tanda kekuasaan binatang atau penyembahan di situ. Ya. Nanti ke sana puncaknya kalau digenapi. Sekarang berbentukan perilaku di mana segala sesuatu yang ditumpai tangan kerjakan itu adalah suatu pekerjaan mencari nafkah. Oke. Kecil, besar, kaya, miskin, Tuhan. Itu sebabnya kalau tidak menerima tanda binatang, artinya kalau tidak mau melanggar hukum-hukum Allah dalam konteks isu perintah jual beli internasional, sistem pendidikan yang dibilang itu, kita tahu kan pendidikan dibilang PBB, dibilang Vatikan, ya kan? Waktu itu kan tahun 2020 kita dengar. Nah, edukasi katanya.
Disinilah pembentukan karakter habit di seluruh dunia. Bukankah ini menjadi one world government? Nah, perhatikan cara mencari nafkah setiap orang. Karena ini belum digenapi undang-undang harimau. Patung itu belum punya kuasa, undang-undang belum disahkan, belum punya kuasa, belum guna sanksi, belum punya nyawa, belum hidup, masih rancangan. Oke, belum berbicara karena negara berbicara atas nama undang-undang. Jadi belum disahkan. Dalam perdagangan agama politik Wahyu 18 ini semuanya melanggar hukum Allah. Kita lihat relevansi. Ketika ngomong jatah seluruh dunia mencuri akun semua. Ini kan tidak dapat jual dan beli. Oke. Kita tahu tadi Daniel 7:25, tanda binatang itu melawan firman Alkitab dan juga merombak hukum dan waktu. Kemudian kalau membangkang menganiaya orang kudus. Anda tahu undang-undang perampasan aset yang dimainkan agenda global lewat demo di Indonesia dengan pembuatan palsu rapture. Ingat, bukankah kerajaan Medo Persia Esra 3 ayat 8 dan 13 hukum mereka umat Israel ini, hukum mereka hukum Taurat 10 hukum Allah ini tidak sesuai dengan hukum perjanjian segala bangsa. Buatlah undang-undang rampas asetnya. Esra 3 ayat 13 Anda baca. Rampas asetnya sampai hukuman mati. Wahyu 13 ini, kalau kita lihat ayat 1 dan 2, binatang bertanduk 10 keluar dari laut. Kemudian dikatakan mulut yang lembut singa, Babelonia di dalam Daniel 7. Kemudian kaki ya seperti kaki buah. Dia bicara Medo Persia. Artinya ini bukan 4 ekor binatang yang ganti-mengganti yang keluar dari Daniel pasal 7. Tetapi kepausan Roma diikuti dengan kriteria Babelonia dengan undang-undang patung image Nabukadnezar. Kemudian Babelonia dengan merampas aset kalau mereka tidak mau melanggar hukum-hukum Allah dalam perdagangan Babel. Tidak dapat jual beli. Makanya saya diboikot kan. Jadi dibatasi kan. Wah, kalian jangan pura-pura tahu, kalau nggak masuk ini nubuatan. Kalau kalian kalian tidak pura-pura tahu apa yang saya dikorban dari sistem perdagangan Babel, supaya kita mengerti karakter apa ini di Wahyu 13 ayat 16 ini. Kemudian Yeremia macam itu tidak bisa merombak, tidak mungkin merombak belangnya sendiri. Kepausan Roma tidak merombak doktrinnya. Dari dulu tidak berubah. Karena sama seperti itu. Nah, dalam pemahaman inilah perilaku gereja dan dunia mengeroyok satu orang musuhnya dengan pakai jatah palsu itu. Dan segala sesuatu yang mereka sampai harta warisan tanah dari keluarga saya. Inilah korban dari Wahyu 18 ayat 13, perdagangan nyawa. Dengan membentuk bangsa-bangsa kecil besar kaya milik Tuhan untuk melanggar hukum Allah demi keuntungan jual beli. Jadi tidak bicara microchip. Mereka bagaimana cara bekerja, melakukan suatu tindakan, perbuatan dan mencari nafkah, melanggar hukum Allah dan karakter ada abmoral. Artinya gini, kalau kita berbohong, kita merasa benar. Bukan semua begitu. Ketika kita melanggar hukum Allah, kita merasa berbuat bakti bagi Allah. Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Jadi ini gereja gagal. Mereka banyak yang melihat itu microchip. Jadi mereka bilang kalau undang-undang harimau disahkan, baru mereka menyiapkan diri. Padahal menyiapkan umat yang layak dimatikan di zaman Babel. Karena ketika digenapi undang-undang harimau, itu adalah satu hari ibadah. Nanti kita pelajari. Tanda binatang bilangan seorang manusia. Binatang itu apa? Tanduk kecil di atas binatang. Daniel 7 ayat 7 dan 8. Dan 8 ayat 9 dan 12, tanduk kecil melakukan ibadah salvasi, kuasa pemerintahan gereja, kuasa gereja di atas negara. Jadi ketika kita lihat penyembahan kepada 666, ada orang duduk di batala ingin sebagai inilah undang-undang harimau. Jadi kalian sudah tidak termateri. Tutup pintu potong. Di sini kalian harus berjujur. Dari sini orang lemah iman. Karena gagal melihat Wahyu 3.